Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 4. Mata kuliah isu terkini akan membahas mengenai disruption era. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Nur Aziza Wafiko Robbani. Yang kedua ada Anggita Megawati. Yang ketiga ada Syahrani Masdalifa. Dan yang keempat ada Handoko. Topik pembahasan kita pada hari ini, yang pertama ada disruption era, yang kedua ada disruption era dan pekerja, yang ketiga ada disruption era dan K3, dan yang keempat ada studi kasus. Pembahasan pertama kita yaitu mengenai disruption era. Era disrupsi adalah perubahan sistem dan tatanan dari berbagai aspek kehidupan yang disebabkan adanya inovasi. Perubahan besar ini terjadi karena menghadapi revolusi 4.0, perubahan iklim, dan pandemi COVID-19. Maka pada era disrupsi ini kita perlu mengubah pola pikir dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari agar kita tidak kalah dalam persaingan yang ada dengan menciptakan cara-cara yang lebih inovatif dan terbarukan. Pada era disrupsi ini, kita perlu membangun dua pola pikir baru untuk transformasi. Yang pertama ada growth mindset, yaitu pola pikir yang selalu berkembang, yakni pemiliknya itu percaya bahwa kesuksesan bisa didapatkan melalui kerja keras. Seperti jika kita melakukan sesuatu dengan tekun, maka hasil yang didapatkan akan maksimal. Yang kedua ada future practice, yaitu visi praktek masa depan adalah untuk mendorong perubahan dan membayangkan bentuk masa depan sehingga menciptakan banyak peluang, seperti yang dapat kita temukan aplikasi media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain. Materi yang kedua yaitu disruption era dan pekerja. Dampak era disrupsi terhadap pekerja. Yang pertama yaitu persaingan tinggi. Pekerja harus memiliki kompetensi diri yang baik agar dapat bersaing dalam era disrupsi. Lalu yang kedua, perubahan cepat. Banyaknya inovasi dan perkembangan yang membuat terjadinya perubahan cepat mengakibatkan pekerja harus terus beradaptasi dengan cepat. Lalu yang ketiga, berkurangnya atau menghilangnya beberapa jenis pekerjaan. Beberapa jenis pekerjaan hilang atau berkurang karena digantikan pekerjaan baru atau teknologi. Contohnya, ojek pangkalan yang mulai berkurang karena adanya ojek online, serta petugas penjaga pintu tol yang digantikan dengan gerbang tol otomatis. Hal yang harus disiapkan pekerja untuk menghadapi disruption era. Yang pertama yaitu kompetensi diri. Pekerja dapat mengikuti pelatihan-pelatihan tambahan yang mendukung pekerjaan. Lalu yang kedua, kemampuan menghadapi perubahan cepat, yaitu selalu mengikuti informasi mengenai hal baru dan mau untuk terus mempelajarinya. Dan yang ketiga adalah inovatif dan kreatif, yaitu mengasah kemampuan untuk dapat berinovasi dan kreatif. Selanjutnya yaitu pergeseran hazard. Perkembangan teknologi yang semakin pesat mengakibatkan meningkatnya persaingan. Beberapa jenis pekerjaan hilang karena digantikan pekerjaan baru atau teknologi. Masalah baru kemudian dapat bermunculan, contohnya faktor psikososial di tempat kerja yang membutuhkan perhatian khusus. Fokus hazard yang biasanya kebanyakan hanya berfokus pada hazard fisik, mekanik, atau kimia, sekarang bergeser menjadi yang lebih banyak adalah dalam bentuk hazard psikososial. Contoh pergeseran hazard di era disrupsi. Akibat era disrupsi, banyak konsumen yang berpindah dari ojek pangkalan ke ojek online karena harganya lebih murah, banyak promo menarik, dan lain-lain. Oleh karena itu, banyak orang yang beralih profesi menjadi ojek online. Selain itu, beberapa driver beranggapan bahwa ojek online memiliki penghasilan yang lebih menjanjikan dan mereka juga bisa menentukan jam kerjanya dengan bebas. Walaupun mereka bebas menentukan jam kerja, pada kenyataannya banyak driver ojek yang bekerja lebih dari 8 jam. Akibat dari hal tersebut,
Hazard kesehatan yang mungkin diderita driver ojek online yaitu dehidrasi, sakit tulang belakang, gangguan pernafasan, kanker, dan bahkan penyakit kulit. Selain itu, terdapat hazard psikososial yang dapat diderita oleh driver ojek online. Yang pertama adalah stres akibat jam kerja yang berlebihan, lalu stres karena penghasilan yang tidak tetap, dan tuntutan dari penumpang yang tidak terduga. Rekomendasi yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko dari hazard kesehatan yang terjadi pada ojek online seperti yang pertama, memakai masker medis bukan masker kain. Lalu yang kedua, memakai sunblock untuk menghindari kanker kulit. Lalu yang ketiga, minum air putih yang cukup dan makan makanan bergizi. Dan yang keempat, menerapkan jam kerja yang tidak terlalu padat dan memberikan waktu rehat. Kemudian, rekomendasi yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko dari hazard psikososial yang terjadi pada ojek online seperti yang pertama, memberikan pengingat pada aplikasi driver ojek online jika jam kerja mereka sudah melebihi batas. Lalu yang kedua, memberikan reward berupa voucher liburan, bonus, dan lain-lain untuk pekerja yang memperhatikan jam kerjanya. Dan yang ketiga, menyediakan konseling gratis melalui aplikasi online untuk pekerja yang merasa kesehatan mentalnya sedang tidak baik. Subbab yang ketiga, kita akan membahas disruption era dan K3. Salah satu inovasi yang terkait dalam disruption era adalah inovasi mengenai sistem. Dalam dunia K3, terdapat sistem yang mengatur standarisasi dalam proses kerja. Standar ini disebut International Organization of Standardization. Standar ini dibuat oleh banyak negara di seluruh dunia dan merupakan badan resmi. Penerapan ISO ini bersifat sukarela, yang berarti bagi siapa saja yang mau menerapkannya tanpa adanya sanksi jika tidak mengimplementasikannya pada tempat kerjanya. Saat ini, Indonesia mengimplementasikan ISO 45001-2018 sebagai standar yang mengatur dalam sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. ISO ini merupakan standar internasional SMK 3 pertama di dunia dan disusun berdasarkan siklus PDCA atau Plan Do Check Action. Terdapat 4 standar SMK 3 sebelum ISO 45001 tahun 2018. Yang pertama ada OSAS 18001 tahun 1999 yang dikembangkan oleh British Standard Institution, yang dilanjutkan oleh ASNZ 4801 tahun 2001 yang merupakan standar Australia dan New Zealand. Dilanjutkan lagi oleh ANSI Z10 tahun 2005 yang dikembangkan oleh Amerika Serikat. Dan yang terakhir, sebelum 45001 2018, terdapat OSAS 18001 tahun 2007 sebagai penyempurna ISO 18001 tahun 99. Kemudian pada era pandemi seperti saat ini, terbitlah ISO baru yakni ISO 45005 tahun 2020. ISO ini adalah standar manajemen K3 yang terkait dengan manajemen COVID-19. ISO PAS 45005 berisi tentang keselamatan kerja dan pedoman umum untuk bekerja aman selama pandemi COVID-19. ISO ini disusun oleh International Standard of Organization pada bulan Agustus tahun 2020 untuk membantu organisasi dalam mengelola kegiatannya agar tidak terpapar oleh COVID-19. Indonesia juga ikut serta dalam tim penyusunan ISO PAS 45005. Tujuan dari ISO ini adalah untuk memberikan panduan kepada perusahaan bagaimana mengelola risiko yang timbul dari COVID-19 untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja. Indonesia juga mempunyai undang-undang tersendiri yang mengatur SMK 3 di setiap perusahaan. Undang-undang tersebut adalah PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan SMK 3. PP ini bersifat memaksa dan mewajibkan seluruh perusahaan yang telah memenuhi syarat penerapan K3 untuk mengimplementasikan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja tanpa terkecuali. Apabila terdapat kesalahan dan pelanggaran, maka perusahaan akan dikenakan sanksi. Prinsip penerapan SMK 3 pada PP ini terbagi dalam 5 tahap seperti
Yang pertama, penetapan kebijakan K3, yang kedua, perencanaan K3, yang ketiga, pelaksanaan rencana K3, yang keempat, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, dan yang kelima, peninjauan dan peningkatan kinerja K3. Pembahasan selanjutnya yaitu case study. Salah satu contoh implikasi disrupsi terdapat pada transportasi. Misalnya, perpindahan minat penumpang dari transportasi konvensional ke transportasi online. Dengan munculnya aplikasi transportasi online seperti Gojek, Grab, Maxim, dan lain-lain, memiliki dampak positif maupun negatif. Dampak positif transportasi online yaitu yang pertama, membuka lapangan kerja untuk siapapun, mulai dari laki-laki, perempuan, bahkan ada driver yang tunarungu. Yang kedua, memudahkan penumpang untuk pergi kemanapun. Hanya dengan memesan jasa GoRide maupun GoCar melalui aplikasi, driver tersebut akan langsung datang ke lokasi kita untuk mengantarkan kita ke lokasi tujuan. Yang ketiga, terkadang harganya jauh lebih murah dengan promo yang menarik. Misalnya, harga asli GoCar Rp30.000, namun ada promo potongan harga Rp20.000. Nah, karena adanya potongan harga tersebut, ongkos yang ditawarkan jauh lebih murah, yaitu hanya dengan Rp10.000. Sedangkan dampak negatif transportasi online yaitu yang pertama, transportasi konvensional sepi penumpang. Yang kedua, penghasilan pengemudi konvensional berkurang. Akibat hal tersebut, konflik antara pengemudi online dan konvensional sering terjadi. Bahkan ada beberapa konflik yang berujung dengan kematian. Berikut merupakan salah satu contoh konflik yang terjadi antara pengemudi ojek online dan ojek pangkalan dengan headline "Perseteruan ojek online dan pangkalan kembali memanas di Garut", yang bersumber dari Liputan 6 tahun 2019. Yang pertama, apa yang terjadi? Yang terjadi merupakan perseteruan lama antara ojek online dan ojek pangkalan. Yang kedua yaitu siapa saja yang terlibat. Yang terlibat yaitu 200 motor gabungan pengemudi ojek online dan pengemudi ojek pangkalan. Namun tidak semua ojek pangkalan terlibat. Ada beberapa yang lebih memilih diam. Yang ketiga, kenapa itu bisa terjadi? Perseteruan tersebut terjadi akibat penganiayaan yang dilakukan oknum ojek pangkalan. Selain itu, ada beberapa spanduk mengenai larangan masuknya ojol ke wilayah ojek pangkalan. Yang keempat, kapan peristiwa itu terjadi? Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu 23 Juni 2019. Yang kelima, di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa tersebut terjadi di Garut, Jawa Barat. Yang keenam, bagaimana itu dapat terjadi? Hal tersebut dapat terjadi karena sekitar 200 motor gabungan pengemudi ojol di Garut melakukan sweeping terhadap beberapa titik ojek pangkalan. Mereka bahkan sengaja menurunkan spanduk mengenai larangan masuknya ojol ke wilayah ojek pangkalan. Dilansir dari sumber Liputan 6, pengemudi ojek online berharap agar tidak ada lagi diskriminasi karena mereka juga mencari nafkah untuk keluarga. Sedangkan pengemudi ojek pangkalan berharap kedua belah pihak bisa lebih bijak menjalankan pekerjaannya. Sekian pemaparan video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.